Ya, memang belum secara rutin dijadwalkan, tapi biasanya kita melaksanakan di samping acara Muharram, kita juga menyelenggarakan peringatan Maulid atau Isra Mi'raj, peringatan Hari Besar Islam di lingkungan kita yang pesertanya adalah guru-guru, staf dan orang tua murid dari 5 lembaga. Dulu awal nikah, jujur-jujur aja kita nggak punya konsep, makanya judulnya bagus, mau dibawa kemana keluarga kita. Pernah nanya nggak mas suami, mau dibawa kemana keluarga kita? Yang repot kalau ngalir ke sungai nggak masalah, yang repot ngalirnya ke septic tank, ketemu yang kuning-kuning, aduh. Habis kita ngelahirin, kita nyusuin, terus udah gak mikirin lagi, yang penting kasih makan. Maaf nih, saya ngutip perkataan yang diharapkan, terus beda sama keluarganya. Maka seorang suami, seorang ayah harus tahu, dia itu tugas pokoknya bukan ngasih makan, bukan memberi nafkah. Itu betul tugas suami. Kebetulan dari terminal Kampung Rambutan jemput saudara, ketemu ada orang, Ustaz, ngapain Ustaz? Mau lama. Makanya kalau di antara kita sejak awal nggak pernah ngobrol lama, nggak pernah duduk bareng. Mudah-mudahan Bapak diampuni dosa-dosanya yang mana, mudah-mudahan diampuni. Nah, ciri khas keluarga kuburan, ngomong sama batu nisan pasti kaget kalau direspon. Capek dong, capek sebenarnya. Oh, merasa berjasa. Istri juga nggak mau kalah. Saling menyalahkan. Kira-kira nih, ibu gak punya anak ibu tiba-tiba, saya nggak tahu nih ibu, anak ibu tiba-tiba dia posting sama laki di sebelahnya, ibu bahagia? Maka kita tahu itu bukan ayun. Pertanyaannya kenapa tuh anak seperti itu? Karena dulu, bukan dulu, bahkan sekarang pun kita nggak ngerti ini kalau udah punya anak mau dikemanain. Makanya doanya mengatakan Rabbana hab lana min azwajina, pasangan dulu, ajak pasangan dulu bareng. Padahal saya mau kasih hadiah, karena aku lagi sama saya, mau aja. Betul ya, mama kalau diseramain anak sering udah ngerti. Saya tulis pada bulan itu buat apa? Buat para suami, buat para ayah tahu tanggung jawabnya, bahwa anak kita tuh butuh pahlawan. Kan gitu, iya, kata bapak, dia nggak pernah bapaknya. Maaf nih pak, makanya pak kalau sama anak perempuan jangan kamu amat. Lebay dikit tuh nggak apa-apa. Sebenarnya ya. Kalau kamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini Masya Allah ya, saya diminta khususnya oleh Ustadz Rahmat Ilahi menghadiri acara gathering ya dengan orang tua yang diadakan Yayasan Wakaf Al Khair Pangeran Jayakarta. Jadi banyak sekali yang hadir, ibu-ibu khususnya. Kita berbicara hal yang sederhana, memulai dari visi dasar bagaimana membangun keluarga. Intinya bagaimana kita mengaplikasikan doa yang kita bacakan dalam surah Al-Furqan 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu mau nggak mau dimulai dari kompaknya dengan pasangan, seperti itu. Sebenarnya orang tua zaman sekarang dengan tantangan yang berbeda, memiliki yang namanya akses untuk belajar, tapi sayangnya mungkin itu tidak dimaksimalkan karena tantangan di zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu ya. Kalau sekarang kita tidak mengantisipasi zamannya berkembang, teknologi berkembang pesat, maka sangat besar nanti anak-anak bisa jadi tergerus kepada sesuatu yang salah. Itulah mengapa pentingnya untuk membekali diri di tengah zaman yang penuh fitnah seperti ini. Ya, sebenarnya hal yang sederhana ketika saya dulu basicnya sebagai konselor anak dan remaja, maka saya hanya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan itu kita lihat dari kacamata bagaimana Islam memandangnya. Sebenarnya sederhana, ketika keluarga itu kokoh, maka keluarga mampu menahan gempuran dari segala hal-hal yang merusak anak-anak kita. Artinya butuh effort yang luar biasa dari ayah dan bunda, dan untuk bagaimana mengatasi problematika anak-anak di zaman sekarang.
Memang betul, al-ummu madrasatul ula, ibu madrasah pertama seorang anak, tapi pepatahnya kan belum lengkap. Al-ummu madrasatul ula wal abu raisuha, itu lengkap. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolah gitu. Jadi kita lupa bahwa ada kepala sekolah atas madrasah namanya ibu. Nah sayangnya paradigma ini mungkin nggak sampai kepada para suami, satu karena memang mereka tidak bekali pengetahuan bagaimana sejatinya menjadi ayah. Jadi memang salah satu masalah di negeri ini adalah kita tidak dididik dari kecil dipersiapkan jadi ayah dan ibu, lebih banyak jadi pekerja-pekerja penghasil uang, sehingga tidak tahu bahwa sebenarnya kita dalam pendidikan itu adalah harusnya melakukan regenerasi pendidikan, yaitu menjalankan peran yang nggak mau anak kita dididik menjadi ayah dan ibu di masa depan. Nah itulah kenapa fenomena yang ini yang nggak disadari. Ibu pun yang hadir mungkin karena merasa bahwa yang merasa bertanggung jawab selama pendidikan adalah ibu, padahal itu adalah ayah yang harus bertanggung jawab. Tapi alhamdulillah saya yakin mudah-mudahan dengan interaksi beberapa kali dengan beberapa orang tua, ya sekarang kampanye tentang keayahan ini menjadi sesuatu yang sudah sangat masif, dan mudah-mudahan para ayah tersadarkan untuk kembali menjalankan perannya mendidik anak mereka di tengah kesibukan. Ya sebenarnya dari tahun 98, ceritanya panjang, intinya saya basicnya ada konselor anak dan remaja, mulai dari sebagai kepala sekolah dari waktu SMA saya sudah mengelola sekolah SD bahkan, sampai akhirnya terjun di pembinaan anak jalanan dan direkrut oleh Ibu Ali Risman, oleh Yayasan Kita dan Bu Hati, sampai kita melihat beberapa kasus sampai menemukan di antara masalah yang terjadi ketika keluarga itu lemah, dan keluarga lemah itu ketika ketidakhadiran ayah. Maka kenapa para ahli sejak dulu sudah menyuarakan mengapa negeri ini cap fatherless country, negeri tanpa ayah, karena hampir semua efek dari atau semua peran di masyarakat pendidikan ibu-ibu yang lebih banyak terlibat. Nah, atas dasar itulah mulai dari tahun 2098, metamorfosis 2002 saya masuk Yayasan Kita Bu Hati, 2007 saya bersama beberapa rekan mendirikan yayasan yang langkah kita yang konsen terhadap bagaimana penguatan peran ayah dengan lembaga namanya Sahabat Ayah. Sampai akhirnya kita banyak menulis khotbah Jumat, lembaran-lembaran Jumat kita tulis sampai buat buku yaitu Fatherman, dan Fatherman ini berserial. Fatherman 1 tentang ayah yang dirindukan, Fatherman 2 tentang suara hati bunda untuk ayah, Fatherman 3 tentang ayah pengembara, Fatherman 4 tentang father boy, bagaimana mendidik ayah masa depan dimulai dari pendidikan anak laki-laki di zaman sekarang. Fatherman 5 namanya mother woman, bahwa fatherman pun butuh partner, ayah nggak bisa menjalankan peran sendiri, butuh support istri. Jadi serial Fatherman ditulis untuk membantu para ayah bisa menjalankan perannya.